Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi dan ibu banggakan, kaifa halukum? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan minggu kedua ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran di masa pandemi ini. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu dan Allah akan tenggelamkan COVID-19 ini sebagaimana ia menenggelamkan Raja Firaun beserta bala tentaranya. Amin. Kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tidak banyak mengeluh, oke? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kodo dan kodar. Ya, beriman kepada kodo dan kodar. Di situ kalian bisa lihat, kodo menurut bahasa yaitu menentukan atau memutuskan. Sedangkan kodo menurut istilah yaitu segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali adalah zaman ketika seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala belum diciptakan. Jadi takdir yang sudah Allah tentukan oleh Allah sendiri sebelum kita ada, ya. Nah, di sini ada qadar menurut bahasa yaitu memberi aturan dan ketentuan. Sedangkan qadar menurut istilah yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Sampai di sini bisa dipahami? Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan melalui voice note ya di grup. Insyaallah akan Ibu jawab. Nah, adapun dalil tentang qada dan qadar, di sini Allah sudah menjelaskan tentang qada dan qadar melalui firman-Nya yang terdapat dalam surat At-Taghabun, yaitu surat ke-64 ayat 11. Kalian bisa catat, kalian cari di Al-Qur'an, kalian catat di buku kalian ayat tersebut ya, karena di sini Ibu tidak menulis ayatnya, Ibu hanya menuliskan artinya saja. Baik, selanjutnya yaitu kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Nah, diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan rambutnya sangat hitam. Lelaki itu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab kepada si laki-laki tersebut, yang dimana artinya hendaklah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman pula kepada qadar ataupun takdir yang baik maupun yang buruk. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Poin-poin yang Rasul sebutkan di hadis tersebut mengingatkan kita kepada keenam rukun iman. Ya, itu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari akhir, dan juga kepada qada dan qadar. Nah, di sini ada macam-macam takdir. Yang pertama adalah takdir mu'allaq, yaitu takdir yang erat kaitannya dengan manusia. Yang kedua adalah takdir mubram, takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat dirubah ataupun ditawar lagi oleh manusia. Ya, takdir mu'allaq masih bisa dirubah oleh kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, ya, sehingga kaum tersebut bisa merubah nasibnya sendiri. Gitu. Ya. Paham? Nah, kemudian selanjutnya ada kaitan antara beriman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal. Beriman kepada takdir selalu terkait dengan 4 hal penting di bawah ini. Kalian bisa lihat itu ada poin pertama yaitu sikap optimis. Yang kedua ikhtiar. Yang ketiga doa. Yang keempat tawakal. Ya, kenapa kita harus bersikap optimis? PDW dah segala sesuatu mah sudah Allah atur ya. Tidak ada kejadian satupun yang tidak diatur oleh Allah. Udah kita mah optimis aja.
selama kitanya masih bisa berusaha, ya. Nah, ada sambungannya itu, ya, di poin kedua. Sehingga sebagaimana kita mampu untuk berikhtiar. Ya, kalau kita tidak berikhtiar mah tuh ya gitu kita mungkin merasa bodoh misalkan ya. Abi mah ada bodoh, Yoswe mau sekolah ada bodoh iya. Nah, salah. Ya, berarti kita tidak percaya kepada takdir mu'allaq gitu ya. Kalau kita merasa bodoh ya kita asah lah. Semakin banyak kita asah otak kita akan tajam kan. Kayak pisau aja gitu ya. Ketika kita sudah berikhtiar melakukan yang terbaik, ya, lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sudah berusaha, adapun hasilnya mudah-mudahan ada dampak baik dari hasil kerja kerasku. Nah, gitu. Yang keempat masih berkesinambungan ya. Yang berempat itu ada tawakal. Ikhtiar sudah, optimis sudah, ikhtiar sudah, berdoa sudah, tinggal tawakal. Sudah, kita serahkan aja, pasrah sama Allah. Gitu. Mau itu baik, mau itu masih belum bisa diterima oleh kita terima saja. Ya. Nah, di sini ada hikmah beriman kepada qada dan qadar. Ya. Yang pertama itu tidak berbuat sombong ataupun takabur. Yang kedua, memberikan pelajaran kepada manusia. Ya. Kita misalkan sekarang kaya, janganlah kita bersikap sombong karena besok lusa bisa jadi kita miskin, ya. Oke, baik anak-anak, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Adapun yang belum paham nanti bisa ditanyakan di grup, oke? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.